Halo, assalamualaikum. Gimana mental kamu hari ini? Masih aman? Sehari ini ngapain aja? Harus sehat terus ya. Masih ada masa depan menanti kalian. Jangan pernah menyerah. Ah iya, kenalin aku Latte, tapi bukan kopi. Ini podcast suara pertama aku. Semoga kalian suka ya. Nanti aku bakal buat playlist beberapa kategori di podcast aku ini. Gimana kalau kesan pertama ini aku bahas pertemanan di sekitar aku? Nanti kalian boleh share ke aku cerita pertemanan kalian yang paling berkesan, unik, atau yang menurut kalian perlu tahu nih mereka gitu. Kirim aja ke email aku atau WhatsApp admin aku ya. Nanti aku sertain di kolom deskripsi. Jadi aku punya cerita yang mensugesti diri aku untuk gak berniat punya sahabat atau teman dekat. Lah, kenapa? Introvert ya? Enggak kok, aku tuh dua-duanya masuk. Bisa introvert, bisa juga extrovert, tergantung situasi aja. Memang dari dulu aku tipe yang punya pemikiran selagi masih bisa, ya udah sendirian aja gitu. Mungkin buat orang-orang di luar sana banyak ya yang punya pemikiran kayak aku. Jadi selama sekolah aku tipe pendengar, jarang buat cerita. Banyak omong ke yang udah cukup deket, tapi bukan cerita hal pribadi, lebih ya hal seputar pembahasan kita aja gitu. Pernah benar-benar deket itu sama sepupu, karena kebetulan satu SMA dan jadi teman semotor kalau sekolah tuh. Tapi lagi-lagi aku cuma jadi pendengar, sampai kadang bosen dengarnya, karena gak sengaja dia ulangi cerita hal yang sama. Pasti kalian pernah kan kayak gitu. Tapi iya udahlah, gak masalah juga. Senang aja bisa jadi tempat curhat dan kasih saran ke orang lain. Bahkan dia suka kesel kalau aku gak mau cerita apa-apa. Ya gimana, emang aku gini. Namun seiring itu aku mulai bisa sih kadang ceritain soal kenalan cowok atau hal random kisah aku ke dia gitu. Tapi setelah aku lanjut pendidikan, dia juga kerja, jadi jarang ketemu. Paling kalau pas lagi lebaran, lagi kumpul gitu baru deh dia banyak banget cerita-cerita. Sampai suatu momen di waktu aku ngekos bareng teman aku, sebut aja namanya Tari ya. Kebetulan dia teman sekelas aku juga waktu kuliah. Kejadian ini terjadi sekitar setahun yang lalu, kayaknya sih. Kalau yang namanya teman kos, udah senasib dong ya, pasti. Jadi dia tuh awal-awal udah bergantung sama aku. Pokoknya kalau dia keluar entah ke warung atau keluar ke tempat umum, pasti ngajak aku. Paling kalau dia ada kelas baru gak sama aku sih, karena kan ya gak mungkin gitu aku masuk nemenin dia waktu ada kelas. Ya intinya gitulah, dia selalu ngandelin aku. Nah, mulai konfliknya tuh di sini nih. Kita pernah iseng main-main ke kos temen sekelas juga kan. Nah, dari situ jadi sering tuh main bareng, bisa 4-5 kali sebulan. Sampai akhirnya salah satu teman kos yang tadi itu pindah ke kamar sebelah kos kita. Sebut aja namanya Neni ya. Dia bareng teman aku juga, namanya Yeni. Jadi waktu libur lebaran, Neni dan Tari itu ternyata main bareng di daerahnya. Kebetulan banyak spot wisata di sana dan aku baru tahu ternyata jarak rumah mereka tuh cuma 1-2 jaman gitu naik motor. Mulai dari situ, saat di kosan mereka jadi sering keluar bareng. Bahkan aku yang temen sekos sekaligus yang selalu diandelin kan, kayak dilupain gitu aja. Cuma ke warung nih, yang diajak selalu Neni. Awal-awal aku biasa aja sih karena gak mikir gimana-gimana. Tapi lama-lama kerasa juga. Jadi kayak, kan dulu peran aku yang nemenin dia. Kok berasa tergantikan ya perannya gitu.
Kadang mikir juga, kan mereka sama-sama punya teman sekamar ya. Aku sama Yeni gitu. Kenapa gak ngajak dulu? Kalau gak mau baru deh mereka gak masalah pergi berdua. Tapi ini enggak gitu. Tapi sering berjalan waktu udah terbiasa sih. Komunikasi tetap lancar ya kayak biasa. Mereka anaknya baik banget soalnya. Kadang suka ditawarin, mau nitip gak? Kami mau keluar nih gitu. Tapi masih suka keinget aja gitu. Kok bisa selupa itu ya? Sama aku yang awalnya tuh kan dia selalu ngandelin aku ya gitu. Mungkin ya mereka ngerasa lebih klop kali ya karena udah pernah nginep di rumah. Terus kalau mudik atau balik ke kos barengan, jadi ya mau gimana ya kan. Jadi dari situ aku ngerasa ya gak cocok aja punya temen deket. Dan ya cukup sekedar temen lah. Kalau mereka nganggap lebih ya bagus, tapi tetap aja jaga-jaga biar gak ngerasain hal yang sama. Semisal mereka lebih dekat ke yang lain suatu saat nanti. Bener gak sih? Menurut kalian gimana? Jadi dari cerita tadi, ini pemikiran aku yang terlalu rumit atau gimana? Boleh banget kalian beropini ya di kolom komentar. Kalau komen menghujat, tolak dulu deh, lagi gak minat. Kayaknya segitu aja deh podcast kali ini. Suara aku udah mulai habis nih. Lain waktu kita ketemu lagi. Aku latte tapi bukan kopi, tapi aku Caca yang membuat hidup kalian menjadi seindah langit senja. Bye-bye. Jangan begadang kalau tanpa tujuan. Ubah overthinkingmu jadi kelingking. Bercanda. Maksudnya, akhiri semua dengan pikiran positif, tak peduli seberapa sulit, besok adalah hal baru untuk membuatnya lebih baik. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.